media dan para wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum masyarakat. Ini juga tentu memunculkan tanda tanya. Kalau kita mencampur adukan soal agama dan soal hukum, ya begini ini. Dan ini yang saya sangat sesali kepada beliau itu, karena saya tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang pendakwah, selalu mengedepankan akhlak dan iman. Ya barangkali ya ada intervensi dari pihak-pihak lain agar ini jangan dibuka terlalu berlebihan. Jadi masalah saya ini tidak perlu ada peradilan, saya tidak perlu siapapun, saya manusia bisa berpikir dan bisa memahami persoalan saya ini dan saya hadapi dengan cara saya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan surat pencabutan permohonan pra-peradilan yang ditandatangani tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni dalam sidang pertama hari ini. Kami tidak mau berpanjang-panjang, yang jelas saya tanyakan sekali lagi, Saudara Muhammad Yahya Waloni, tegaskan saja, apakah saudara ini tetap melanjutkan pra-peradilan ini, ataukah saudara juga akan tetap menggunakan kuasa hukum saudara yang sekarang hadir di sini? Tidak, saya membatalkan mencabut. Tapi kita tidak tahu kan di belakang itu something behind. Nggak mungkin lah rasanya tiba-tiba dia cabut pra-peradilan, cabut kuasa, tapi tidak ada informasi atau tidak ada komunikasi yang dia dapatkan atau dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Dalam surat yang dibacakan Hakim Tunggal, Yahya Waloni menjelaskan ia justru tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan terhadap Baris Krim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan, ya, silakan keluar dari persidangan ini karena kuasa sudah dicabut. Nah, saya tidak tahu deal apa yang terjadi sehingga Ustadz Yahya Waloni mundur dari pra-peradilan untuk menguji prosedur hukum yang sudah dilakukan dan sepertinya tidak mau fight di pengadilan untuk membuktikan bahwa ucapannya benar. Tim kuasa hukum Yahya Waloni sempat keberatan dengan surat pencabutan permohonan tersebut karena selama ini kesulitan menghubungi kliennya sejak ditahan di rutan Baris Krim Polri. Belum ya, saya tidak berkaitannya ada hubungan dengan tidak. Sebentar. Saya bertanya saja. Baik, silakan. Ini sudah sesuai. Silakan saudara penasihat hukum, legalisasi saudara sudah dicabut. Silakan keluar. Tapi barangkali mungkin ya Ustadz Yahya sudah dijanjikan mungkin, tapi saya juga tidak tahu kasus ini akan dihukum ringan. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah pemimpin untuk menjadi seorang pendakwah yang benar demi kemuliaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan seluruh putra putri bangsa. Tersangka kasus penodaan agama Yahya Waloni meminta maaf kepada kaum Nasrani. Yahya Waloni mengaku menyesal karena merasa apa yang dilakukannya melanggar etika dalam berdakwah. Awalnya Yahya Waloni menyampaikan mencabut surat kuasa kepada pengacaranya dan mencabut gugatan pra-peradilannya. Kemudian Yahya Waloni memberikan pernyataannya dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 27 September 2021. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa masalah saya ini bukan masalah berat. Masalah saya ini adalah masalah etika, kesantunan, dan moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui tadi mengenai hukum pelaksanaan daripada sidang pra-peradilan itu, tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan, kata Yahya. Kemudian Yahya mengaku sebagai manusia yang dididik di suatu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, ia menyampaikan ingin meminta maaf dan siap menerima konsekuensi dakwah yang telah melampaui batasan etika. Ia mengaku menyesal telah menyampaikan pernyataannya dalam video yang telah viral itu. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam satu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, memohon maaf atas khilaf dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga telah melampaui batasan-batasan etika.
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata Yahya. Dan ini yang saya sangat sesali setelah melihat video itu, rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah, imbuhnya. Lebih lanjut, Yahya mengaku masalah hukumnya tidak perlu ada mekanisme pra-peradilan. Ia juga mengaku tidak dipengaruhi atau ditekan siapapun. Yahya Waloni kemudian meminta maaf kepada kaum Nasrani. Ia berharap dapat menjadi pendakwah yang memberi teladan. Tapi sebelumnya, di hadapan halayak, di hadapan wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani, ucap Yahya Waloni. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang menjadi tauladan. Jadi kejayaan NKRI, seluruh putra-putri bangsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, kata Yahya. Yahya Waloni juga mengaku akan menghadapi permasalahan hukumnya dengan kesabaran. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia, dan kami akan hadapi ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pencabutan gugatan pra-peradilan Yahya Waloni. Yahya Waloni juga telah mencabut surat kuasa terhadap pengacaranya. Mengenai permintaan maaf Yahya Waloni kepada kaum Nasrani, Perserikatan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menghargai permintaan maaf dari tersangka kasus penodaan agama Yahya Waloni. PGI meminta kasus itu menjadi pelajaran bagi Yahya Waloni dan semua pemuka agama. Ya, jika memang seperti itu, kita maafkan, dan semoga hal itu menjadi pelajaran buat Yahya Waloni sendiri dan kita semua untuk tidak melakukan hal yang menjelekkan agama atau kepercayaan lain, kata Humas PGI Philip Situmorang kepada wartawan Senin 27 September 2021. Philip mengingatkan kalau Indonesia merupakan bangsa yang plural. Dia berharap semua masyarakat dan tokoh agama untuk saling toleransi dan tidak menyakiti agama satu dengan lainnya. Sebagai tokoh agama apapun, hendaknya menyampaikan hal-hal yang sesuai dan tidak menyinggung atau menyakiti kepercayaan orang lain, ujarnya. Bangsa ini adalah bangsa plural yang berbeda-beda, namun kita punya kekuatan yang besar jika yang berbeda-beda itu bisa secara bersama-sama untuk kemajuan bangsa, lanjut Philip. Di hadapan halayak, di hadapan Yang Mulia, para wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani. Ini juga tentu memunculkan tanda tanya. Kalau kita mencampur adukan soal agama dan soal hukum, ya begini ini. Dan ini yang saya sangat sesali, karena video itu rasa saya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Selalu mengedepankan akhlak mulia. Ya barangkali ya ada intervensi dari pihak-pihak lain agar ini jangan dibuka terlalu berlebihan. Jadi masalah saya ini tidak perlu ada peradilan, saya tidak perlu siapapun, saya manusia bisa berpikir dan bisa memahami persoalan saya ini, dan saya hadapi dengan cara saya berpikir. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan surat pencabutan permohonan pra-peradilan yang ditandatangani tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni dalam sidang pertama hari ini. Kami tidak mau berpanjang-panjang, yang jelas saya tanyakan sekali lagi, Saudara Muhammad Yahya Waloni, tegaskan saja, apakah saudara ini tetap melanjutkan pra-peradilan ini, ataukah saudara juga akan tetap menggunakan kuasa hukum saudara yang sekarang hadir di sini? Tidak, saya membatalkan, mencabut. Tapi kita tidak tahu kan di belakang itu something behind. Nggak mungkin lah rasanya tiba-tiba dia cabut pra-peradilan, cabut kuasa, tapi
tidak ada informasi atau tidak ada komunikasi yang dia dapatkan atau dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Dalam surat yang dibacakan Hakim Tunggal, Yahya Waloni menjelaskan, ia justru tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan terhadap Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan keluar, ya. Enggak. Silakan keluar dari persidangan ini karena kuasa sudah dicapai. Nah, saya tidak tahu deal apa yang terjadi sehingga Ustadz Yahya Waloni mundur dari pra-peradilan untuk menguji prosedur hukum yang sudah dilakukan dan sepertinya tidak mau fight di pengadilan untuk membuktikan bahwa ucapannya benar. Tim kuasa hukum Yahya Waloni sempat keberatan dengan surat pencabutan permohonan tersebut karena selama ini kesulitan menghubungi kliennya sejak ditahan di rutan Bareskrim Polri. Belum yang sudah menuju. Saya tidak berkata-kata ada hubungan dengan tidak. Sebentar. Saya bertanya saja. Baik, silakan. Ini sudah sesuai. Silakan saudara penasihat hukum, legalisasi saudara sudah dicabut. Silakan keluar dari. Tapi barangkali mungkin ya Ustadz Yahya sudah dijanjikan mungkin, tapi saya juga tidak tahu kasus ini akan dihukum ringan. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah yang lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang lebih tepat demi kemuliaan negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan seluruh kita berjuang.